Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Ini kayaknya kurang semangat nih. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Kaifalu? Alhamdulillah. Oke, kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah di pembelajaran yang sama, yaitu PABP. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ciri-ciri orang yang beriman. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh KM ataupun bidang apa ini? Ya. Siapa yang mau pimpin? Boleh? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa secara masing-masing. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Nah, biar seru absennya. Gimana kalau misalkan saya panggil namanya, nanti kalian bukan ucapkan hadir, tapi ucapkan perasaan hari ini. Misalkan, Dias, senang Pak. Paham? Oke. Abi Mauludan, Biasa aja, Pak. biasa aja. Kenapa biasa aja? Biasa. Ajeng, senang banget, alhamdulillah. Andika, happy, alhamdulillah. Angga, hambar, waduh, kenapa hambar nih? Anggun, seneng, alhamdulillah. Anissa, seneng, alhamdulillah. Bunga, happy, alhamdulillah ya. Heril, seneng, alhamdulillah. Banyak yang seneng nih hari ini nih. Cika, seneng. Derry, seneng, alhamdulillah. Tapi wajahnya biasa aja, seneng banget. Emang kayak gitu ya, Der ya? Iya, siap. Yang penting seneng. Dina, gak mood kenapa, Din? Fadlan, bad mood. Waduh, kayaknya sama nih artinya nih. Fatia Rani, seneng, alhamdulillah. Intan, seneng. Walaupun suaranya kecil ya, tahan ya. Ivon, seneng, alhamdulillah. Di sini banyak yang seneng, di kelas lain kemarin tadi B aja semua. Jamila tuh, kenapa? Tunduh, iya sih tunduh sih. Kenziro, biasa aja. Muhammad Auza, kamu kan apa? Seneng. Oh, seneng atau ngantuk itu? Boleh cuci muka dulu ya. Lama. Hah? Bebas. Oh, pengen bebas, boleh. Revan, senang. Alhamdulillah. Pandias, senang. Iya, kelihatan sih, senyum aja. Muspik, biasa aja. Nabila, senang, alhamdulillah ya. Nazmi, alhamdulillah, semangat tuh. Novita, senang, alhamdulillah ya. Nyimas, oh sakit, innalillahi. Izin atau sakit? Izin. Oh, izin sakit, bisa. Putri, enggak tahu, bingung. Oke, Nadit, biasa aja. Tadi udah sehat ya? Alhamdulillah. Tandi, apa yang kamu rasakan? Seneng, alhamdulillah. Rohma, seneng.
Saskia? Seneng. Shelly? Mana Shelly sih? Oh iya. Titan? Ngantuk. Cuci muka dulu. Resna? Resna, apa yang kamu rasakan, Resna? Lumayan. Oke. Itu bagus. Biasa aja. Ulannya? Biasa aja. Bisa di luar biasain nggak? Oke, mudah-mudahan yang lagi galau-galau bisa cepat kembali sehat dan kembali happy ya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan bermain TGT atau turnamen grup ya. Turnamen grup. Turnamen, itu namanya turnamen. Nanti kalian silahkan berkelompok dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin di minggu kemarin. Silakan, boleh. Yuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di mana? Mau di mana kelompok 1? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 yang belum masuk kelompok ada? Ada yang udah semua, alhamdulillah. Oke, peraturannya kalian harus flip botol ini. Kalau bisa berdiri baru boleh lihat soal yang ada di sini. Ada 5 soal bernilai 20 poin. Siapa yang cepat dan tepat mengerjakannya itu pemenangnya. Paham? Nanti kalian flip botol, habis flip botol langsung buka soalnya. Terus boleh langsung dijawab di sini. Kalau tahu, kalau tidak tahu boleh dibawa soalnya. Tapi tidak sama ininya. Ya. Soalnya boleh dibacakan nanti di kelompok masing-masing, didiskusikan dulu. Kalau sudah tahu, jawabannya langsung tulis di papan tulis. Paham? Oke. Boleh. Ya, bebas. Tidak diambil ya, dibuka saja. Kalau udah berdiri terus ambil itu. Dibuka aja satu. Ya, satu soal aja ya. Nanti gantian. Tidak ini aja, tapi bergantian. Oke? Siap? Kita persiapkan dulu ininya. Mulai ya, siap ya. 1, 2, 3. Ayo lanjut, langsung sini. Ya boleh. Ya bisa. Ya satu dulu, jawab dulu. Langsung bisa dihafalkan aja ya. Ya boleh. Iya boleh ditulis di buku tulis. Ditulisnya di depan atau di kelompok? Ditulis di situ dulu atau kalau mau langsung di sini boleh. Langsung aja langsung. Ayo, bekerja sama ya. Lanjut. Spidolnya. Ya, gantian. Flip lagi botolnya. Sok.
Itu ada. Ayo gantian. Ada lagi nggak spidol? Di sini nggak ada spidol di sini. Ada yang punya spidol nggak? Up, iya. Lagi. Iya, terus. Ya. Nomor kelompoknya di sini ya. Nomor kelompok. Terus video masih ada sih. Dibaca aja, nggak apa-apa dibaca. Gak usah. Kita langsung dinilai di papan aja. Banyak Pak. Andika sikat aja. Nikmat kepada Allah. Mengapa kita tidak menyadari apa pengertian janji? Mengapa kita tidak menyadari? Ini saya yang maju. Ada nggak jawabannya? Spidolnya kurang nih. Nah tuh, modal spidol tuh. Nanti dulu gantian. Itu kok berdua? Itu kok berdua sih? Satu orang. Mundur dulu. Ini nomornya belum ada nih. Nomor satu. Hop. Ayo badan. Iya. Ganti. Oke. Buka aja. Waduh, langsung AI dong. Iya. Ini nomor satu belum nih. Ayo, nomor satunya belum nih. Ambil. Ayo. Oke. Ini nomor satunya belum nih. Buka dulu aja. Oke. Nomor 3 kan tentu kita selalu merupakan. Jangan panjang-panjang. Ini nomor 1. Ayat apa? Ayo tulis yang cepat. Itu nomor satunya belum tuh, nomor satu tuh. Isi dulu nomor satunya. Ini yang nomor satunya belum.
Ini nomor satunya mana ini? Nomor satunya mana tadi, Ja? Oh, Ja. Soalnya udah. Itu nang di Tinder. Iya, apa katanya tuh? Tuliskan hadis yang berisi tentang tidak semua janji harus ditunaikan. Buru ya? Oke, sudah. Ya, kasih waktu satu lagi. Optimisme. Tadi jadi ganti tadi ganti tan. Itu kelompok itu siapa tuh? Nggak ada yang maju. Nomor satunya mana itu? Spidol. Ada yang mau diperbaiki jawabannya? Nomor 5. Oke. Berarti kelompok satu tercepat ya. Lihat lagi. Apa saja manfaat memenuhi janji? Betul. Ya, selesaikan sampai nomor 5. Belum tentu. Yang tercepat itu kelompok 1, tapi belum tepat. Belum tentu tepat. Belum tentu tepat. Lagi. Sebutkan 2 contoh. Ya, boleh. Soalnya jangan hilang ya, nanti kita cocokkan sama jawabannya. Oke, itu baru nomor 4. Ya, satu lagi kelompok ini. Siap ya? Beli botol dulu. Oh, langsung lah. Langsung nomor 5 aja. Tempel lagi sini. Tempel lagi. Ada lagi nggak spidolnya? Ini loh pakai ini. Itunya dibuka dulu. Isolasinya. Nah. Spidolnya Tuh. Pinjam spidol. Oke.
Ini yang pertama selesai, ini yang kedua. Iya, tinggal kelompok 34. Itu nempelinya kurang benar tuh. Boleh silakan dibuka buku paketnya. Kita periksa bareng-bareng. Jawaban, apakah jawaban yang kalian tulis itu betul? Ini kelompok ketiga selesai. Janji, ayo silakan dibuka materi tentang memenuhi janji. Soal yang pertama, tuliskan dalil tentang memenuhi janji. Surah Al-Isra ayat 34 dan Surah Al-Maidah ayat 1, betul? Coba bisa dikonfirmasi sama teman-teman. Betul tidak? Betul nggak? Sportif. Betul nggak? Yang salahnya yang mana? Yang salahnya yang mana? Soalnya dalil tentang memenuhi janji. Betul. Kedua ayat ini betul. Betul. Oke. 20 poin. Tepuk tangan. Kedua, pengertian janji kepada Allah adalah komitmen seseorang hamba untuk taat dan patuh melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengakui keesaannya. Betul? Ini kurang tepat. Pengertian janji kepada Allah itu ketika seseorang manusia berada di dalam rahim, itu sudah berjanji bahwa dia akan taat. Ini kurang tepat, jadi 10 poin. Boleh tepuk tangan. Nomor 3, apa pengertian janji kepada sesama manusia? Sanggupan atau komitmen lisan atau tertulis yang diucapkan atau dibuat untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ya, bagus. 20 poin. Bukan. Tuliskan hadis yang berisi tentang tidak semua janji harus ditunaikan. Tidak ada hadis yang secara tidak semua janji ada di buku paket. Coba lihat. Ada hadisnya. Hadis tentang ini. Hadis yang berisi tentang tidak semua janji harus ditepati atau ditunaikan. Ada di buku paket. Coba lihat. Makanya dilihatnya buku paket, jangan ChatGPT. Ada di situ penjelasan. Bahwa ketika janji yang berisi itu tidak ada berisi ketaatan kepada Allah atau melanggar, itu boleh untuk tidak ditepati. Nah, ini salah. Apa saja manfaat memenuhi janji? Coba di situ ada. Sebutkan, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3, sebutkan. Di buku paket. Manfaat menepati janji apa aja? Yang pertama, membangun kepercayaan. Terus menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, ini kita betulkan karena sudah ada beberapa poinnya. 20. Jadi kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 dapat berapa poin? 70 poin untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 1.
Tuliskan dalil tentang mensyukuri nikmat. Ini kelompok yang tidak merusak ya, ini berdoa nih. Kelompok yang doa itu merusak. Tuliskan dalil tentang mensyukuri nikmat. Al-Baqarah ayat 152, betul? Betul. Oke, langsung 20 poin. Awalan yang bagus. Apa pengertian dari mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat adalah tindakan mengakui, menghargai, dan merasa terima kasih atas segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup. Betul? Kata kelompoknya. Ada kelompok lain gimana? Lumayan. Ini kurang tepat sedikit, jadi kita kasih poin 10. Nah. Iya. Terus 3. Mengapa kita seringkali tidak menyadari kepada nikmat yang telah Allah berikan? Terlalu sibuk dengan ambisi duniawi. Hampir benar. Hampir benar. Cuma lebih tepatnya kita selalu menilai bahwa nikmat itu berupa materi saja. Hampir. Kita kasih poin 10. 4. Bagaimana cara mewujudkan bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur? Pertama, ada beberapa tuh. Harusnya ada beberapa cara. Yang pertama, menerima dengan ikhlas. Ini apa nih? Uang waktu untuk merenung, menulis jurnal, fokus pada hal-hal yang ini. Wah. Ini nggak lihat buku paket, harusnya lihat buku paket. Semuanya ada di buku paket. Ini kurang betul. Apa saja keuntungan menjadi orang yang bersyukur? Pertama, menjadi manusia yang bahagia, yang tentram, yang optimis. Nah, ini bisa. Boleh, ada beberapa poin. Jadi berapa totalnya? 20, 10, 10, 20. Jadi 60. Tepuk tangan buat kelompok 1. Cepat tapi kurang tepat. Oke, ini kelompok berapa ini? Ini Kelompok 2. baik Pak, ininya. Aduh, boleh dibacakan soalnya? Nomor 1. Apa yang bermain kepada Allahnya? Soalnya. Tuliskan dalil tentang memelihara lisan. Ya. Barang siapa yang bermain? Itu beriman Pak. Beriman. Oh, beriman. Maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalilnya apa? Sebutkan dalilnya. Quran surat Al-Hujurat ayat. Boleh ditambahkan biar poinnya 20. Ayo. Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 33. Boleh. Ayo. Sininya ya. Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab atau Al-Hadad? Ininya H. J. Oke, ayat Jab pakai B ininya. Ya. Ayat 33. Oke, sip. 20 poin. Tepuk tangan. Iya, mantap. Yang nomor 2, sebutkan. Kenapa kita perlu memelihara lisan? Untuk menjadi diri menjaga diri dari dosa, keburukan, dan kita memperbaiki hubungan sosial serta menjaga. Betul. 20 poin. Tanya ini. Ya. Nomor 3 apa? Sebutkan dan jelaskan 3 hal yang diakibatkan oleh lisan yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Menyakiti hati orang lain, menimbulkan dosa, mengejek fisik teman, dan menyebarkan gosip, berbohong. Ini ada beberapa poin juga. Oke, 20 poin. Nomor terakhir,
Ini nomor 4 dulu, Pak. Oh iya, soalnya. Ya, nomor 4. Apa saja contoh dari ketiga hal yang ada di nomor 3? Apa? Mengejek fisik teman, menyebarkan gosip, berbohong, berkata kasar tidak ada. Masuknya ke mengejek fisik ya? Boleh 20 poin lagi. Nomor 5. Sebutkan beberapa petunjuk Islam dalam penggunaan lisan. Berkata baik dan ya atau ya, mengucapkan salam dan doa, menjaga dari dusta, bersikap jujur ya. Ini ada dalam hadis dan Al-Quran. Oke. Poinnya 100. Oke, ini belum ya. Soal nomor 1 apa ini? Hilang. Nomor 1-nya hilang. Oh, sungguh sih. Tuliskan dalil tentang menutupi aib orang lain. Hadis riwayat Muslim tentang barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim maka iya betul. 20 poin, teman-teman. Apa pengertian dari aib? Segala sesuatu yang memalukan, kekurangan atau iya betul. Lanjut nomor 3. Mengapa kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain? Karena bisa merusak persaudaraan. Kurang tepat ya. Masih banyak soalnya masih banyak. Ini cuma ada. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh penyalahgunaan medsos dalam penyebaran aib. Foto atau video melakukan seseorang menyebarkan gosip. Ini betul. Poinnya adalah 20, 20, 60, 80 poin. Untuk kelompok 4 ya? Iya, tepuk tangan buat semuanya, luar biasa hari ini. Iya. Oke. Tujuannya pembelajaran ini apa coba? Kira-kira agar kita bisa melakukan sifat-sifat yang disebutkan dari sini. Ada 4 sifat di sini. Yang pertama adalah memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, memberi lisan dan juga menutup aib orang lain. Agar kalian pahami dan laksanakan sehingga kalian terhindar dari sifat-sifat sebaliknya. Ya. Karena keempat sifat ini termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman adalah beberapanya, yaitu ini keempat sifat yang ada di depan kalian ini. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan ini, maka keimanannya akan berkurang. Oke? Jadi pemenangnya siapa? Kelompok 2. Mana perwakilan kelompok 2? Boleh ke depan. Oke. Kamu dapat hadiah. Ini bisa dibagikan sekelas juga. Apa ini, Pak? Apa coba? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dibagi-bagi ya. Ya, sama-sama. Oke. Silakan sebelum kita akhiri dibalik lagi ke tempat masing-masing. Seru? Pusing? Nah, bisa kalian gunakan di rumah, boleh. Ini digunakan seperti di metodenya. Jadi biar untuk mempermudah kalian untuk menghafal juga bisa, ya. Untuk menghafal, untuk memahami materi juga bisa. Kalian bisa gunakan di rumah bersama teman-teman. Jadi mainnya jangan main HP terus, kalau bisa. Ini lebih bermanfaat dibanding main
gadget atau HP. Apa yang kalian bisa ambil dari pertemuan hari ini? Materi pertama, janji. Janji itu sangat penting, dan janji itu adalah apa coba? Janji adalah janji adalah hutang. Janji akan ditagih sampai kalian di akhirat. Jadi jangan bermain-main sama namanya janji. Kalau kita berjanji, ucapkan insya Allah. Dan itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati, kalau misalnya kita ragu-ragu, ini gak bakal bisa ditepati nih, jangan sekali-sekali mengucapkan insya Allah. Tapi ya ucapkan apalah, kayak gak janji ya, gitu. Jadi orang yang ditepati janji itu tidak ngerasa menunggu ataupun apa. Oke? Yang kedua, ini tentang mensyukuri nikmat. Kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat. Kita harus ikhlas apapun yang kita dapatkan dari Allah, kita syukuri, kita ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, maka kita akan selalu senantiasa iri terus sama orang lain. Oh, kok dia kayak gini ya? Kok aku kayak gini ya? Oh, dia enak banget hidupnya. Padahal itu tuh belum tentu mereka yang kita irikan, yang kita iri terhadap mereka itu mereka bisa menikmati kehidupannya. Ya, contohnya ketika kita iri terhadap orang yang kaya, itu belum tentu orang kaya yang kita irikan atau kita iri terhadap mereka bisa menikmati kehidupannya sebagai orang kaya. Kenapa? Syanoni. Apa sih? Oh, Sauroni. Kenapa Sauroni? Caranya kan kaya, Pak. Iya. Kehidupannya nggak kira-kira. Ya, kita tidak tahu, kan itu pribadi masing-masing ya. Nah, tapi dengan kejadian yang kemarin tuh kayaknya tidak menikmati. Nah, semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Kurang dan salahnya mohon maaf. Ya, mau dimaafkan tidak? Nah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Iya. Sebelum kita tutup diakhiri dengan doa ya. Yang kemarin kita sudah share doanya. Ya, silakan. KM. Ya, dipimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah ya. Alhamdulillah.